Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sering terjadi kejadian debt collector mengambil secara paksa barang milik debitur yang cicilannya tertunggak. Tentu saja tingkah laku debt collector ini meresahkan warga karena kerap bertindak kasar baik secara verbal maupun non-verbal. Viral video seorang anggota TNI yang sedang mengendarai mobil dikepung kelompok penagih hutang di gerbang tol kawasan Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi saat Serda Nur Hadi berjaga dan seorang warga yang sedang menyetir alami serangan jantung. Saat Serda Nur Hadi menolong warga tersebut untuk dibawa ke rumah sakit, seketika dihadang kelompok debt collector, bahkan kunci mobil berusaha dirampas. Serda Nur Hadi tidak mengetahui bahwa kendaraan milik penumpang yang memiliki sakit jantung tersebut bermasalah dalam pembayaran. Sementara seminggu yang lalu juga terjadi perampasan sepeda motor yang tertunggak cicilannya di parkiran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Korban perampasan bersikukuh mempertahankannya lantaran motor yang diambil merupakan milik pamannya. Diduga pelaku yang mengambil motor korban merupakan debt collector sebuah perusahaan leasing. Sama halnya di wilayah Jakarta beberapa waktu lalu, penarikan paksa sepeda motor milik pengemudi ojek online oleh kawanan penagih utang alias debt collector di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat. Akhirnya keributan pun terjadi. Tindakan kasar ini biasanya terjadi saat debt collector tidak menemukan titik kesepakatan dengan nasabah, baik lantaran nasabah yang telat bayar atau debt collector yang nakal. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana di mata hukum terkait kasus debt collector yang kian meresahkan beberapa hari terakhir? Apakah ini tergolong legal atau justru ilegal digunakan dalam penarikan jasa keuangan? Sudah bergabung bersama iNews Siang Bapak Noviar Irianto, praktisi hukum. Selamat siang Pak Noviar. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Noviar, sebenarnya untuk penggunaan jasa debt collector ya bagi mungkin beberapa perusahaan keuangan ataupun juga leasing, apakah ini memiliki dasar hukum yang kuat, Pak? Ya, memang kan hubungan hukum dengan pemilik benda ya atau motor atau mobil itu sebenarnya hanya ke lembaga pembiayaan. Sedangkan kita tidak memiliki hubungan hukum dengan si debt collector. Sehingga perjanjiannya itu pasti tentunya antara lembaga pembiayaan dengan debt collector. Nah, ketika di lapangan, ketika kita mungkin lupa bayar atau memang belum ada rezeki gitu ya, tentunya yang akan berhadapan dengan kita pada umumnya adalah debt collector yang memang sama sekali kita nggak pernah tahu siapa orang ini. Dan memang fenomena belakangan ini di masyarakat tentunya saya melihat juga agak mengkhawatirkannya adalah tampaknya memang tidak ada rasa sungkan atau enggan ya melihat. Saya aja kalau melihat yang menyetir itu menggunakan baju tentara ya mungkin saya agak sungkan gitu ya. Ini tampaknya sudah sangat berani ya. Nah di sini juga tadi juga ada ilustrasi juga polisi juga tidak dihiraukan oleh mereka di sini. Nah sesungguhnya kalau dilihat dari ada peraturan di kepolisian itu ada peraturan Kapolri ya di tahun 2011 kalau tidak salah. Itu untuk eksekusi jaminan fidusia. Ini jaminan motor atau mobil itu harus dijaminkan fidusia ya Mbak ya. Pertama harus diakta notariskan dulu. Tentunya kita sebagai yang meminta pembiayaan pasti tahu ada akta notarisnya. Nah kemudian lembaga pembiayaan ini mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Keluar namanya sertifikat fidusia. Nah semestinya kita dapat. Yang dibiayai itu juga dapat berupa kopi. Ketika sudah terbit sertifikat fidusia ini, tentu si lembaga pembiayaan bisa melakukan eksekusi atau sita eksekutorial secara langsung. Akan tetapi di sini perkembangannya kemarin di tahun 2020 awal, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa meskipun lembaga pembiayaan dengan menggunakan pihak ketiga, itu tidak serta-merta bisa melakukan eksekusi atau pengambilan barang-barang jaminan tersebut karena dia harus meminta atau memohon ke pengadilan. Jadi artinya semenjak ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak bisa serta-merta
siapapun, baik itu lembaga pembiayaan sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga yaitu debt collector, itu serta-merta langsung mengambil. Karena dia harus menunjukkan pertama, satu, surat kuasa, kalau mulai debt collector, surat kuasa dari lembaga pembiayaannya. Kemudian juga sertifikat fidusia. Yang ketiga adalah perintah pengadilan. Nah, memang agak susah ketika di lapangan mereka beramai-ramai kita menanyakan itu semua. Susah memang, keadaan kita pasti panik. Apalagi kalau seandainya yang mengendarai itu bukanlah yang memang dibiayai, kan nggak ngerti sama sekali. Sehingga memang masyarakat harus tahu ya, baik yang meminta permohonan pembiayaan ataupun tidak, ketika kita mengendarai motor atau mobil dengan keadaannya seperti dulu, seperti ini, segera pergi atau ngebut atau apapun itu ke kantor pos polisi setempat. Kalau tidak menemukan mungkin bisa ke pengadilan atau kejaksaan atau sesuatu lembaga yang memang mengerti tentang mengenai masalah hukum. Supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pasti kita emosi tentunya. Nah, ketika kita emosi, tentu juga memancing emosi dari pihak sana. Ada timbul hal yang tidak diinginkan pastinya, entah itu pemukulan dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka tidak bisa menemukan apa yang tadi saya tidak bisa menunjukkan apa yang tadi saya sebutkan, yaitu surat kuasa, kemudian kopi lah paling tidak sertifikat jaminan fidusia dan juga perintah pengadilan, maka kita bisa tetap mempertahankan ini semua mobil atau motor kita ini, gitu Mbak. Kurang lebih gambaran ilustrasinya seperti itu. Selain surat kuasa dan juga surat dari pihak pengadilan, biasanya adakah surat peringatan 1, 2, 3 baru mengambil penyitaan atau bisa langsung ke penyitaan barang, Pak Noviar? Singkat saja, Pak. Ya, memang seharusnya ada, tapi itu dari lembaga pembiayaannya, Mas. Bukan dari si pihak ketiga debt collector ini. Lembaga pembiayaan dia wajib mengirimkan surat. Nah, semestinya ketika sudah beberapa kali surat peringatan itu terbit, namun tidak diindahkan oleh si pemilik barang ini ya, baru biasanya si lembaga pembiayaan ini menyerahkan permasalahan ini ke pihak ketiga yaitu debt collector. Baik. Jadi semestinya mereka tetap membawa itu. Baik, terima kasih Pak Noviar atas informasinya. Ini informasi penting bagi masyarakat. Jadi ketika ada debt collector datang harus tahu tadi persyaratannya bahwa harus ada surat dari hak kuasa, surat kuasa dan juga surat dari pengadilan baru kita bisa menyerahkan barang-barang itu tadi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga Jombang, Jawa Timur berdesak-desakan untuk membeli emas.